Minasan! Chapter 10 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Suara Mayoritas, di mana pihak Jepang sebagai perwakilan bumi dan pihak Shimuria, mereka semua mengadakan rapat dan hasil keduanya adalah memilih opsi untuk saling mengenal terlebih dahulu. Menariknya, karena Itadori Yuji di sini menjadi legenda yang dicari-cari Minasan, keberadaannya dianggap menjadi kekuatan Jepang yang tidak boleh diremehkan. Sementara di pihak Shimuria ada Dabla. Mungkinkah Yuji dan Dabla kedepannya akan bertarung? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, laporan pertarungan sengit melawan sang lansia pengguna kutukan. Kalau pada chapter lalu kita mendapatkan kilas balik di planet Shimuria, maka sekarang kita melangkah maju menunjukkan para petinggi hubungan internasional sedang rapat saat menyaksikan Maru yang tidak sadarkan diri dan mengamuk Minasan. Mereka bertanya-tanya, apakah yang seperti ini boleh dibiarkan? Usami tidak mengerti maksudnya, lalu salah satunya mempertanyakan, bukankah ini artinya mereka terlalu permisif hingga para alien bertindak sesuka hati? Mereka dengar pihak bangsa Shimuria juga menolak asistensi Usami. Lalu Usami menjawab, dalam kasus ini duta khusus Marulu hanya terpaksa turun tangan untuk mengendalikan situasi setelah kedua shaman jujutsu mereka dilumpuhkan oleh musuh. Kemudian salah satunya menimbrung dengan mengatakan, namun, duta khusus Marulu itu justru membahayakan Tsurugi sebagai murid tahun kedua yang menyela pertarungan. Mino pun terkejut dan mengingat kalau sebelum pertemuan itu, Usami menyuruhnya menghapus rekaman Maru dan Tsurugi. Mino berusaha memberi kode pada Usami kalau dia sudah menghapus rekaman itu loh. Orang itu lalu melanjutkan ucapannya, ini artinya berdasarkan peraturan Jujutsu pasal 7, bangsa Shimuria dapat digolongkan sebagai ancaman. Usami dengan tegas menjawab, menurut peraturan Hakari, itu tidak jadi masalah. Sontak, semua orang terkejut mendengarnya. Seorang perempuan menjelaskan, dulu pernah ada wacana untuk menjadikan pertunjukan tarung Jujutsu sebagai arena perjudian yang resmi dikelola negara. Ketika Culling Game berlangsung, pemerintah mengumumkan eksistensi roh kutukan sehingga pasal 8 tentang kerahasiaan menjadi tidak berlaku lagi. Ya, pada akhirnya wacana itu dibatalkan sih. Orang-orang pun tampak ketakutan dan berpikir bisa-bisanya mereka kira itu akan berhasil. Perempuan itu melanjutkan, peninjauan ulang peraturan Jujutsu tahap awal itulah yang menghasilkan peraturan Hakari. Wajar saja jika di dalamnya terdapat pasal yang mengatur perizinan pertarungan shaman jujutsu untuk tujuan komersial. Sekarang peraturan itu tidak relevan lagi, kecuali kalau seseorang disewa sebagai pengawal pribadi. Orang-orang pun keheranan karena mereka baru tahu soal itu. Sembari menampilkan informasi Maru, Tsurugi, dan Yuka, Usami menjelaskan bahwa duta khusus Marulu, Tsurugi, dan Yuka adalah kontraktor yang mengikat perjanjian dengannya. Berdasarkan peraturan Hakari, pertarungan jujutsu antara kontraktor tidak melanggar peraturan. Kita pun diperlihatkan, sebelum itu Usami menyuruh Maru untuk tanda tangan. Dalam rapat itu, orang-orang protes pada Usami. Menurutnya itu tidak masuk akal. Yang bisa menjalin kontrak pertarungan komersial hanyalah shaman jujutsu yang diakui Inspektoral Jenderal Jujutsu. Usami membela Maru bahwa dia dipekerjakan sebagai pengawal biasa. Perempuan tadi pun tertawa menyindir Usami yang mau bilang kalau insiden ini disebabkan oleh shaman jujutsu laten. Biar tidak bingung, Mino menjelaskan bahwa shaman jujutsu laten adalah oknum yang menggunakan jujutsu tanpa menyadarinya. Atas berbagai pertimbangan, insiden yang disebabkan oleh shaman jujutsu laten umumnya tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sayangnya, mereka kembali protes. Menurutnya itu tetap tidak masuk akal. Mereka kan sudah tahu bahwa bangsa Shimuria bisa menggunakan energi kutukan. Usami membela dengan mengatakan, tapi bukan berarti seluruh bangsa Shimuria bisa. Mereka pun bingung, kenapa Usami mati-matian memihak pada bangsa Shimuria. Usami lantas balik bertanya, kenapa mereka begitu menentang bangsa Shimuria?
Mereka pun menjelaskan bahwa dalam diplomasi, jika mereka diremehkan, tamat sudah. Pihak Simuria sudah pernah memamerkan kekuatannya pada mereka. Jadi, mereka juga harus memperlihatkan kekuatan mereka dalam menangkal serangan. Mereka harus lebih bersungguh-sungguh untuk menemukan Itadori Yuji. Wah, merinding. Lagi-lagi Itadori Yuji dimention di sini minasan. Bahkan panel ini menampilkan Itadori Yuji yang penampilannya tidak berubah. Masih terlihat muda. Ya, meskipun ditampilkan dengan mode misterius, di mana wajahnya ketutupan dengan hoodie jaketnya. Rindunya. Itadori Yuji di sini menjadi legenda yang dicari-cari minasan. Keberadaannya dianggap menjadi kekuatan Jepang yang tidak boleh diremehkan. Sementara di pihak Simuria ada Dabla. Mungkinkah Yuji dan Dabla kedepannya akan bertarung? Usami lalu mengulang ucapan orang itu, jika mereka diremehkan tamat sudah. Kemudian beranggapan mungkin itu benar jika diukur dalam skala individu atau perusahaan. Tapi kurang tepat jika diaplikasikan untuk skala antar negara. Kalau dengan memperkeruh masalah maka mereka menganggap telah melaksanakan tugas dengan baik, ya itu terserah saja. Tapi jangan libatkan negara dalam hal itu. Orang itu pun hanya bisa terdiam dan tidak melanjutkan debatnya minasan. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa impian Hakari untuk membuat aturan dan regulasi Jujutsu tentang pertarungan judinya menjadi kenyataan ya. Orang-orang di era sekarang akhirnya memakai aturan Hakari yang kontroversial itu. Setelah pertemuan itu berakhir, Usami berjalan sambil meminta Mino untuk menyampaikan permintaan maafnya pada orang itu. Mino beranggapan bahwa kata-kata Usami tidak salah. Mengupayakan pencarian Itadori Yuji tidak akan merugikan mereka. Selain itu, punya musuh di antara kolega tidak ada gunanya. Beralih ke pesawat induk luar angkasa yang bentuknya seperti balok, di mana tetua berbicara dengan Osuki yang bertanya-tanya, kenapa orang luar seperti Dabla malah diberi hak pengambilan keputusan? Untuk apa ada musyawarah dan pemungutan suara? Tetua menjawab, begitulah cara kerja sistem Dewan Terpadu. Nah, sistem Dewan Terpadu atau Tosai Gogisei adalah metode pengambilan keputusan di mana keputusan dibentuk melalui musyawarah para peserta dan kesepakatan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi, kewenangan keputusan yang sesungguhnya tetap berada di tangan satu orang pengambil keputusan. Tetua menjelaskan, setelah Dura tiada, Dabla dianggap paling layak menjadi kepala suku. Justru karena dia orang luar, jadi bisa menilai semua hal secara menyeluruh. Osuki menjawab, dasar anak-anak menyebalkan, aku benci mereka. Terutama Cross, dia meremehkanku. Kita diusir dari planet juga gara-gara Dabla kan? Tetua justru balik bertanya, apa Osuki bisa menang? Bukan hanya melawan Dabla, tapi juga si kembar itu. Osuki hanya bisa berdecak kesal. Tetua menyuruh Osuki untuk tahan saja ketidaksukaannya itu. Pengambil keputusan hanya bisa memveto konsensus yang dicapai melalui musyawarah dan suara mayoritas hingga 2 kali. Fakta bahwa Marulu terluka telah diketahui semua anggota dewan. Rapat mereka kali ini pun pasti akan menghasilkan suara mayoritas yang sama seperti sebelumnya. Dan akhirnya kehendak mereka tersampaikan. Sembari duduk di kursi rapat, Osuki menjawab, lebih baik segera tindas saja negara kepulauan ini. Kapan lagi negara tanpa pasukan militer menjadi perantara mereka? Tetua mengatakan, apalagi mereka memang belum punya pengetahuan mendalam tentang teknologi militer planet bumi. Mereka beruntung bisa bernegosiasi dengan negara yang memiliki shaman jujutsu. Osuki menyambung, jika mereka bersikap rendah hati demi koeksistensi, mereka akan diremehkan dan dirampas lagi. Mereka harus bertindak tegas, meski itu artinya mereka harus berseteru dengan mereka. Tetua menambahkan, pertama-tama mereka harus mendirikan daerah otonomi di wilayah metropolitan. Tahap ini harus tercapai. Osuki dengan menyeramkan mengatakan, selanjutnya mereka sebagai suku Rumellah yang akan berada di posisi Deskunte. Osuki tidak mau lagi menjadi pihak yang dirampas.
Di tempat yang berbeda, di pesawat induk, Cross menyapa Jabaloma dan menanyakan kenapa Jabaloma belum menyatakan pilihannya soal koeksistensi dengan manusia bumi. Jabaloma menjawab karena Cross juga masih menundanya. Cross pun mengingat obrolannya dengan Yuka yang mengetahui bahwa sebenarnya Cross masih ragu kan? Makanya Cross sampai menyamar jadi Maru dan mencoba mengenal mereka. Jabaloma mengatakan jika Cross dan Jabaloma yang memiliki 10 hak suara memilih koeksistensi, maka konsensus sebelumnya pasti akan berbalik. Ya, Dabla masih bisa menolaknya, tapi Jabaloma mendukung apapun keputusan Cross. Dengan terharu, Cross menanyakan apa Jabaloma tidak punya kehendak sendiri. Sambil tersenyum tulus, Jabaloma menjawab, mempercayakan kepada orang lain juga salah satu cara menyatakan kehendak. Ketika rapat telah dimulai, kita pun diperlihatkan ada angket di meja di mana semua warga berhak memilih dengan hak suara mereka. Cross memegang penanya sambil mengingat seorang anak yang berterima kasih padanya, Surugi yang meminta maaf padanya, Yuka yang ingin mereka sama-sama berhenti mengulanginya, dan Dura yang tersenyum mengatakan padanya bahwa kota dan desa yang ada di masa kini pada awalnya hanyalah angan-angan seseorang di masa lalu. Cross pun mengingat dirinya sewaktu kecil dengan rumah-rumah yang tertata rapi, lalu dalam sekejap hancur lebur rata dengan tanah. Cross hanya bisa memegangi batu di tangan dan dendam kesumat yang menyertainya. Menyadari itu, Tetua dan Osuki tersenyum senang, tapi kemudian terkejut Minasan. Jabaloma lalu memimpin rapat dengan mengatakan, berdasarkan suara mayoritas, mereka akan mengupayakan koeksistensi dengan manusia bumi. Sebagai langkah awal untuk saling memahami satu sama lain, mari kita adakan forum dialog dan pertukaran budaya dengan pihak Jepang yang menjadi negara perwakilan planet bumi. Di sini, Dabla tampak duduk diam di singgasananya Minasan. Mendengar itu, Osuki memukul meja dan berteriak, "Hah? Tunggu dulu! Cross, Jabaloma, kalian bukan pendukung koeksistensi kan?" Jabaloma hanya tersenyum, sementara Cross menjawab, selama ini mereka hanya menunda keputusan. Osuki kembali protes, karena Marulu tidak hadir, maka ini tidak valid. Cross membalas, sejak awal Maru mendukung koeksistensi. Maru juga sudah menyatakan pendapatnya sejak sebelum rapat digelar. Osuki pun protes dengan meminta pendapat Dabla, namun dengan santai Dabla menjawab, tidak masalah kan? Osuki lantas memaki Dabla brengsek karena Dabla selalu menolak kehendak mereka. Dabla menjawab, konfrontasi atau jika mereka katakan secara hiperbolis, invasi, itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi begitu invasi dimulai, sesudahnya mereka tidak akan bisa saling memahami dengan baik. Jadi pertama-tama, mari saling mengenal. Bukankah tujuan mereka pergi dari Simuria adalah untuk mencari rekan? Setelah rapat itu selesai, Jabaloma berjalan bersama Cross, mengatakan bahwa dia salut pada Cross. Tapi dengan murung, Cross meminta Jabaloma untuk tidak bilang begitu. Cross hanya sudah lelah. Beralih ke gedung tempat Usami, Yuka, Surugi yang bertemu dengan Jabaloma, Cross, dan Maru. Sepertinya pihak Simuria menceritakan semua hal di masa lalu pada mereka, sehingga Usami yang mendengar bahwa mereka telah kalah dalam duel dan diusir dari planetnya lalu merasa ragu. Usami mengingat perasaan intimidasi yang didapatkannya saat berhadapan dengan Dabla yang menjadi kepala suku. Dia bertanya-tanya, apa mungkin bukan dia yang kalah, tapi suku mereka yang dikalahkan oleh Dabla? Kemudian obrolan mereka berlanjut, di mana Yuka menanyakan tentang rentang hidup kalian. Apabila ada kalian yang mati, bagaimana dengan suku Rumel? Jabaloma menjawab, kalian itu abadi, tidak akan mati kecuali dibunuh. Yuka dan Surugi pun terkejut, mereka akhirnya paham kenapa kalian dianggap makhluk suci. Lalu saat Yuka membaca daftar menu makanan pertukaran budaya, dia protes karena daftar itu tidak ada makanan bertepung. Surugi menanggapi, apa boleh buat, soalnya bukan cuma masakan Jepang kan? Yuka menyanggah, tapi masa tidak ada sama sekali sih?
Tsurugi setuju karena di kalangan orang asing juga populer. Maru menanyakan tentang makanan bertepung, lalu Yuka dengan semangat menjelaskan, ingat takoyaki yang mereka makan waktu itu salah satu contohnya. Maru pun membayangkan ada sebuah planet takoyaki di galaksi lain sambil ngiler minasan. Maru berteriak pada Cross bahwa takoyaki itu enak sekali, tapi Cross hanya melihatnya datar. Tsurugi menanyakan pada Cross, apa Maru termasuk tipe yang pilih-pilih makanan atau punya selera yang unik? Cross menjawab singkat, tidak juga sih. Tsurugi menganggap bahwa cita rasa lidah Maru berarti kurang lebih sama dengan mayoritas bangsa Simuria. Dengan bersemangat Yuka berteriak, oke, untuk acara pertukaran budaya, mari kita adakan Takopa. Maru langsung paham bahwa Takopa adalah singkatan dari Takoyaki Party. Yuka berkata, saatnya belanja bahan-bahan untuk kreasi mereka. Maru pun bingung dengan kreasi. Yuka menjelaskan bahwa isian takoyaki itu bisa diganti-ganti, ada macam-macam, seperti mochi. Maru pun penasaran dengan mochi minasan. Sementara itu, Tsurugi memperlihatkan gambaran pembuatan takoyaki pada Cross lewat jam tangan canggihnya. Cross di sini mulai membayangkan bagaimana Maru, Dabla, dan Jabaloma sedang bersantai sambil menikmati takoyaki minasan. Namun Tsurugi dan Cross juga sama-sama memikirkan hal yang sama. Yakin tidak apa-apa nih. Tertulis pada panel akhir, chapter berikutnya, Takoyaki Party bersama semuanya. Nah minasan, apakah Jujutsu Kaisen Modulo ini akan menjadi manga yang happy ending? Ataukah ini hanya akan menjadi permulaan? Toh kita semua tidak tahu motif Dabla apa. Kenapa dia rela meninggalkan adiknya yang ditahan oleh Deskunte? Apakah memang murni keinginan Dabla sendiri sebagaimana janjinya pada Dura atau perintah dari kepala suku Deskunte? Tapi kemunculan Mahito dan kisi-kisi bahwa Yuji masih akan hadir di dalam cerita bikin kita menantikan bagaimana kebengisan autor terhadap main karakter dan karakter lainnya. Terlebih lagi, Yuka dikatakan hanya bisa bertahan hidup 6 bulan lagi minasan. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.